Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan membahas melanjutkan materi tentang Indonesia masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Nah, kerajaan yang pertama akan kita bahas adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai dari letak kerajaannya ya. Kerajaan. Nah, menurut Prasasti Tujuh Yupa yang merupakan sumber adanya kerajaan Kutai, menyebutkan bahwa kerajaan Kutai ini terletak di hulu Sungai Mahakam di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian, karena dia berada di hulu Sungai Mahakam, otomatis kerajaan Kutai ini disebut juga sebagai kerajaan maritim. Karena salah satu ciri dari kerajaan maritim adalah dia terletak di antara pesisir sungai ataupun laut. Nah, lanjut yang kedua kita masuk ke kehidupan politiknya nih. Nah, dalam kehidupan politiknya ini kita akan bahas raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai. Nah, raja yang pertama yang pernah memerintah di kerajaan Kutai adalah Kudungga. Nah, Raja Kudungga ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan. Nah, sebetulnya pada awalnya Kudungga ini merupakan kepala suku, dia merupakan kepala suku. Jadi masyarakat Kutai saat itu merupakan satu kelompok suku di mana kepala sukunya merupakan Raja Kudungga. Karena adanya pengaruh dari agama Hindu, kemudian dibentuklah kerajaan Kutai. Lanjut yang kedua, raja yang pernah memerintah adalah Raja Asmawarman. Nah, pada masa pemerintahan Raja Asmawarman, kerajaan Kutai itu banyak menaklukkan wilayah-wilayahnya atau wilayah-wilayah sekitar. Jadi, dia ini banyak melakukan atau memperluas wilayah kekuasaannya. Ini dibuktikan dengan adanya upacara Asmaweda. Upacara Asmaweda. Nah, upacara ini biasanya dilakukan ketika suatu kerajaan akan melakukan atau menaklukkan wilayah lain atau memperluas wilayah lain. Lalu yang ketiga, ini ada Raja Mula Warman. Nah, pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, ini kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Sehingga Raja Mula Warman ini sangat terkenal dari kerajaan Kutai. Selain itu, Raja Mula Warman juga melakukan upacara kurban emas dan 20.000 ekor lembu yang dia persembahkan untuk kaum Brahmana. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial. Nah, kerajaan Kutai ini berdiri sejak abad
ke-4 Masehi dan banyak mendapat pengaruh dari kerajaan Hindu atau dari agama Hindu ya. Banyak pengaruh dari agama Hindu. Nah, selain itu, sistem kerajaan juga meniru dari kerajaan India. Dari India, namun tetap disesuaikan. Nah, tetap disesuaikan dengan tradisi. Oke. Jadi ada akulturasi di sini ya pada pada bidang kehidupan sosial. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonominya ini itu ditopang oleh perdagangan dan pelayaran. Selanjutnya, yang E ada kehidupan budaya. Nah, kehidupan budayanya ini ditemukan adanya Paprakechvara. Nah, Paprakechvara ini merupakan suatu lahan yang luas untuk pemujaan. Lahan luas untuk pemujaan. Biasanya Paprakechvara ini ditemukan pada masyarakat yang menganut agama Hindu dan menganut ajaran Dewa Siwa. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa kerajaan Kutai ini menganut ajaran Dewa Siwa. Selain itu, kita bisa lihat juga bukti bahwa kerajaan ini termasuk menganut ajaran Dewa Siwa karena ada pengaruh dari kerajaan Pahlawa. Nah, pengaruh kerajaan Pahlawa. Dan yang kedua adalah karena mereka sangat mementingkan kaum Brahmana. Nah, Sera People, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Halo Sera People semua, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan yang kedua akan kita bahas adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini kita harus tahu dari letaknya dulu ya. Letak kerajaan. Nah, letak kerajaan dari kerajaan Sriwijaya ini banyak versinya nih dari para peneliti. Ada beberapa. Yang pertama, letaknya itu katanya ada di Palembang. Kemudian ada juga ahli sejarah yang menyatakan bahwa letaknya itu berada di wilayah Kedah, kemudian dia berpindah ke wilayah Muara Takus. Nah, selanjutnya versi yang ketiga juga menyatakan bahwa wilayah kerajaan Sriwijaya ini berada di wilayah Jambi, dan yang keempat itu ada di wilayah Batang Kuantan, kemudian dia berpindah ke wilayah Palembang. Nah, yang terakhir juga menyebutkan bahwa wilayah kerajaan Sriwijaya itu terletak di wilayah
Thailand. Nah, sebetulnya dari sini memang para peneliti itu memiliki interpretasi masing-masing, tapi kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya mungkin letak kerajaannya itu hanya satu, misal di Palembang, dan wilayah-wilayah lain ini merupakan wilayah-wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke kehidupan politik. Kehidupan politik. Sorry. Nah, kehidupan politiknya ini selain kita akan membahas tentang raja-raja yang pernah memerintah di wilayah Sriwijaya, juga kita harus tahu ternyata kerajaan Sriwijaya ini juga disebut kerajaan maritim terbesar di wilayah Asia Tenggara. Nah, selanjutnya dia dijuluki juga sebagai kerajaan Tela Sochrasi. Nah, ini artinya adalah kerajaan yang berhasil menguasai pulau-pulau di sekitarnya. Nah, yang ketiga, ini dia dapat mengontrol jalur perdagangan di Asia Tenggara. Jadi memang kerajaan Sriwijaya ini sangat menguasai wilayah Asia Tenggara. Lalu dia berhasil menguasai wilayah Indonesia, bagian barat, Indonesia, kemudian ke Semenanjung Melayu, lalu juga ke bagian selatan Filipina. Nah, kemudian raja yang pernah memerintah. Ini hanya diketahui 3 raja saja ya, padahal kerajaan Sriwijaya ini berdiri dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Oke, kata sini ya, abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi. Tapi memang raja yang diketahui dari sumber-sumber itu hanya ada 3. Yang pertama itu ada Raja Daputa Hyang. Kemudian yang kedua adalah Balaputra Dewa. Dan yang ketiga adalah Sanggrama. Wijaya Tunggawarman. Oke, ke bawah ya. Wijaya Tunggawarman. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kehidupan sosialnya nih. Kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosialnya ternyata kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat pendidikan agama Buddha di wilayah Asia Tenggara. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena memang letak dari kerajaan Sriwijaya itu berada di tengah-tengah antara India dan di bagian barat dan wilayah timur. Nah, biasanya orang-orang dari timur yang ingin belajar ke India karena memang jaraknya terlalu jauh, mereka singgah aja di wilayah Asia Tenggara, khususnya di kerajaan Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi.
ekonomi. Nah, karena kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim, otomatis kehidupan ekonominya itu ditopang oleh perdagangan dan pelayaran. Karena biasanya kerajaan maritim memang kehidupan ekonominya itu ditopang oleh perdagangan dan pelayaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah kehidupan budaya. Kehidupan budaya. Nah, karena dia menjadi pusat dari pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara, otomatis banyak biksu dari wilayah timur yang belajar agama Buddha di Asia Tenggara, di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Raja Sanggrama ini mendirikan kuil, bukan kuil ya, tapi mendirikan vihara. Harusnya wihara ya, sorry. Nah, mendirikan wihara di India yang diberi nama Nagipa, Nagipatana ya. Ini merupakan kuil yang digunakan khusus untuk biksu-biksu yang berasal dari Sriwijaya dan sedang menempuh pendidikan di India. Kalau misalkan sekarang ini mungkin lebih ke asramanya ya. Nah, jadi memang raja dari kerajaan Sriwijaya ini juga mendukung Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Oke, Sera People, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Halo Sera People semua, ketemu lagi sama Kak Ayu. Kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Untuk itu, kita belajar sama-sama yuk. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya. Nah, kerajaan selanjutnya yang akan kita pelajari, yang ketiga adalah tentang kerajaan Tarumanagara ya. Nah, kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia atau kerajaan Hindu yang kedua tertua di Indonesia. Nah, kerajaan Tarumanagara ini namanya berasal dari dua kata, ya. Oke. Berasal dari dua kata. Yang pertama adalah tarum. Nah, tarum, dan yang kedua adalah nagara. Tarum ini merupakan nama dari salah satu sungai, yaitu Sungai Citarum, yang memang letak dari kerajaan Tarumanagara ini berada di sekitar aliran Sungai Citarum, ya. Nah, berarti dari sini kita sudah bisa menebak nih kira-kira di mana letak kerajaan Tarumanagara. Sementara nagara artinya adalah negara atau kerajaan. Nah, oke, kita masuk ke letaknya ya. Letak kerajaan Tarumanagara. Nah, kerajaan Tarumanagara ini terletak di wilayah barat Pulau Jawa, yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi
sampai dengan abad ke-7 Masehi. Oke, kita masuk. Jadi memang kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan yang berada di wilayah Jawa Barat sekarang ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kehidupan politik. Kehidupan politik. Nah, untuk kehidupan politiknya kita akan mulai dengan pendiri kerajaannya ya. Oke, pendiri kerajaannya ini berdasarkan naskah Wangsa Negara. Nah, namun dalam naskah Wangsa Negara ini memang masih dalam perdebatan oleh para sejarawan mengenai keaslian dari sumber tersebut ya, terutama tentang isinya gitu ya. Nah, tapi memang yang bisa kita ketahui tentang pendiri kerajaan ini hanya terdapat di sampai saat ini gitu ya, hanya terdapat di Wangsa Negara atau naskah Wangsa Negara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini menurut Wangsa Negara didirikan oleh seorang pemimpin kelompok pengungsi dari India bernama Jayasingawarman. Nah, dia ini merupakan seorang pemimpin kelompok dari India yang saat itu memang di India sedang terjadi peperangan, kemudian kelompok mereka kalah dan mereka mencari wilayah baru. Nah, kemudian Jayawangsa Negara ini mendirikan wilayah atau kerajaan di pesisir Sungai Citarum tersebut yang kemudian katanya akan menjadi kerajaan Tarumanegara. Oke. Kita langsung masuk ke puncak kejayaannya ya. Puncak kejayaan. Nah, untuk puncak kejayaannya ini, kerajaan Tarumanegara ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Nah, berarti kalau misalkan nih si Jayawangsa Negara ini betul pendiri kerajaan Tarumanegara, memang keturunan selanjutnya adalah Purnawarman. Ini terlihat dari namanya ada Warman. Warman memang ini adalah nama yang bentuk akulturasi antara budaya Indonesia dan budaya India ya. Nah, apa aja sih kebijakan-kebijakan pada masa kerajaan pada masa pemerintahan Purnawarman? Oke. Kebijakan. Nah, kebijakannya yang pertama, luas wilayah dari kerajaan Tarumanegara itu mencakup wilayah Jawa Barat yang sekarang gitu. Berarti memang sangat luas ya. Sekarang. Dan memang ketika berada di bawah pimpinan kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan-kerajaan kecil, salah satunya adalah kerajaan Sunda. Namun memang saat nanti ketika runtuhannya, kerajaan Tarumanegara ini akan berpindah kekuasaannya kepada kerajaan Sunda, gitu ya. Kemudian selanjutnya, Kerajaan Purnawarman juga menyusun undang-undang tentang kerajaan. Menyusun undang-undang kerajaan. Oke, kemudian dia juga membuat peraturan angkatan perang. Selanjutnya juga dia membentuk sebuah siasat peperangan. Jadi memang siasat peperangan ini jadi sudah ada buktinya atau sudah ada tertulisnya gitu. Kemudian agar nanti bisa dipergunakan oleh keturunan-keturunannya. Kemudian yang terakhir adalah dia juga membuat silsilah dinasti Warman. Artinya di sini adalah raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Tarumanegara. Oke.
Selanjutnya kita akan masuk ke keruntuhannya nih. Berarti ya, keruntuhan. Nah, keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara ini ketika Kerajaan Tarumanegara di bawah pimpinan dari Tarusbawa. Nah, Tarusbawa ini merupakan menantu dari Linggawarman, yaitu Raja ke-12 Tarumanegara. Kak, kok namanya Tarusbawa? Tidak ada nama Warman-Warmannya, karena memang ini adalah menantu ya, bukan keturunan langsung. Karena dia menikahi anak dari Linggawarman, yaitu Raja ke-12 Tarumanegara. Nah, Tarusbawa ini ketika menikah dengan putri dari Linggawarman, memindahkan pusat kerajaan dipindahkan ke Kerajaan Sunda. Nah, kenapa ke Kerajaan Sunda? Karena memang kerajaan ini adalah kerajaan bawahan dari Tarumanegara. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi. Nah, untuk kehidupan ekonominya memang Kerajaan Tarumanegara ini ditunjang oleh bidang pertanian dan juga bidang peternakan. Kenapa bisa bidang pertanian dan peternakan? Karena pada saat itu wilayah dari Kerajaan Tarumanegara memang sangat berpotensi sumber daya alamnya, sehingga digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-harinya, untuk penunjang ekonomi. Nah, bidang pertanian dan peternakan ini juga termuat dalam salah satu prasasti yaitu tentang Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Tugu. Nah, selain bidang pertanian dan peternakan, itu juga mereka sebagai dalam bidang perdagangan. Nah, dari kalau lupa nih, dari Prasasti Tugu ini dijelaskan bahwa Kerajaan Tarumanegara itu membuat saluran gamati sepanjang 12 km di aliran Sungai Citarum, yang memang ini dipergunakan untuk irigasi pertanian. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir nih, kita akan bahas tentang kehidupan sosial budaya. Nah, untuk kehidupan sosial budaya, memang budayanya sudah sangat tinggi gitu ya. Mereka memiliki budaya yang tinggi. Nah, budaya yang tinggi ini sebetulnya bisa terlihat dari pembangunan irigasi pertanian dan Nah, kenapa kita bisa melihat bahwa Kerajaan Tarumanegara ini memiliki budaya yang tinggi? Pertama, dia bisa membuat pembangunan irigasi yang memang sudah lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan masa sebelumnya gitu pembangunan irigasinya. Kemudian yang kedua adalah teknik, terlihat dari teknik penulisan
dan juga cara penulisan huruf. Nah, kedua ini, teknik dan cara penulisan, itu bisa terlihat dari prasasti yang ditemukannya. Oke, nah, adik-adik semua, materi tentang Kerajaan Tarumanegara sudah selesai. Untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk kerjakan soal-soal mengenai Kerajaan Hindu-Buddha, karena biasanya ini banyak keluar di UTBK. Nah, sampai sini dulu ya. Bye-bye. Halo Sere People semua, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kerajaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Kerajaan Majapahit ya. Majapahit. Oke, nah, Kerajaan Majapahit ini awalnya merupakan sebuah desa atau sebuah wilayah ya, yaitu wilayah hutan tarik yang diberikan kepada Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini merupakan menantu dari Kertanegara, yaitu salah seorang raja dari Kerajaan Singosari yang sebelumnya ya. Raden Wijaya. Nah, oke, sorry ya. Nah, Raden Wijaya ini kemudian menamakan sebuah hutan tarik itu dengan nama Majapahit ya. Nama hutan tarik itu sebuah desa diberi nama Majapahit. Nah, nama Majapahit ini sendiri merupakan nama atau diambil dari buah pada masa itu yang rasanya pahit. Nah, oke, kita lanjut ke letak kerajaan ya. Letak. Nah, letak kerajaannya ini berdiri sekitar tahun 1293 sampai dengan 1527 Masehi. Jadi memang cukup lama ya. Nah, terletak di wilayah Tarik, di desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kalau sekarang ini daerahnya ya, yaitu di wilayah Jawa Timur. Oke, kita masuk ke kondisi politiknya nih, atau kehidupan politik. Kehidupan politik. Nah, untuk kehidupan politiknya kita mengawali dari pendiri kerajaan ya. Nah, didirikan oleh Raden Wijaya yang tadi ya, Raden Wijaya, yang memang mendapatkan hutan tarik dari Jaya Katuang. Itu adalah raja dari kerajaan Kediri. Oke, dapat hutan tarik dari Jaya Katuang. Nah, kenapa Jaya Katuang bisa memberikan hutan tarik kepada Raden Wijaya? Karena sebetulnya Raden Wijaya ini kan adalah menantu dari Kertanegara. Nah, saat itu Kertanegara, Singosari dan Kediri terjadi konflik gitu. Jadi bagaimana caranya untuk
memaafkan Raden Wijaya yang memang merupakan punya hubungan dengan Kertanegara. Kesalahannya ia dimaafkan dan kemudian diberikan salah satu hutan tarik di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kemudian tanah tersebut dijadikan sebuah desa dan kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan. Nah, kemudian pada tahun 1309 itu Raden Wijaya wafat. Raden Wijaya wafat dan kemudian digantikan oleh Jayanegara. Digantikan oleh keturunannya yaitu Jayanegara. Nah, namun Jayanegara ini merupakan seorang pemimpin yang jahat dan amoral. Oke, kita masuk ke puncak kejayaannya ya. Puncak kejayaan. Nah, untuk puncak kejayaannya sendiri, setelah wafatnya Jayanegara, yang memang tadi dialah seorang penguasa yang jahat dan amoral, Majapahit itu di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi dan menjadi kerajaan yang lebih besar dan terkenal. Oke, karena Jayanegara wafat, kemudian mulai ada puncak kejayaan adalah ketika masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Ia menjadikan kerajaan Majapahit lebih besar dan terkenal. Nah, kemudian karena Tribuana Tunggadewi ini merupakan seorang ratu, dia kemudian wafat pada tahun 1350 dan digantikan oleh anaknya yaitu Hayam Wuruk. Nah, mulai dari sini kemudian puncak kejayaan dari Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh patihnya nih yang terkenal yaitu Patih Gajah Mada ya. Nah, gimana Majapahit bisa dikategorikan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk? Ini terbukti dari wilayah kekuasaannya nih. Wilayah kekuasaan yang meliputi pertama ada Sumatera, kemudian ada Semenanjung Malai, kemudian ada Borneo, Sulawesi, lalu sebagian kepulauan Filipina, atau kita sebagian Filipina, kemudian ada Nusa Tenggara, Maluku, dan yang terakhir adalah Papua. Nah, ini kekuasaan di luar dari wilayah kekuasaannya yang ada di wilayah Jawa. Kemudian ini kan wilayah kekuasaan, mereka juga melakukan kerjasama dengan kerajaan di Champa, lalu Kamboja, Siam, Burma,
Nah, ini Birmanya Birma Selatan ya. Vietnam dan juga Tiongkok. Nah, kenapa mencapai puncak kejayaan? Selain wilayahnya kekuasaannya lebih luas, dia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain gitu ya, atau kerajaan-kerajaan lain yang bahkan kerajaannya itu berasal dari negara lain kalau sekarang. Oke, kita lanjut ke keruntuhan ya. Keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Nah, untuk keruntuhannya itu terjadi karena adanya perang Paregreg atau perang saudara ya. Perang Paregreg dalam kurung, yaitu adalah perang saudara. Untuk memperebutkan wilayah kekuasaan, perang saudara ini terjadi atau memperebutkan kekuasaan antara Wirabumi dan Wikramawardhana. Wikramawardhana. Nah, jadi memang rata-rata kerajaan-kerajaan besar di Indonesia itu mereka runtuh karena adanya perang saudara gitu ya, perebutan kekuasaan antara keturunan-keturunan dari raja sebelumnya. Oke, selanjut kita masuk ke kehidupan ekonomi. Sorry, sebentar ya. Nah, ini harusnya nomor 3 ya. Oke, kemudian yang C adalah kehidupan ekonomi. Nah, untuk kehidupan ekonomi, masyarakat Majapahit ini ditopang oleh yang pertama adalah pertanian, karena memang wilayah tanahnya, wilayah kekuasaan di tanahnya itu adalah subur dan cocok untuk pertanian. Kemudian yang kedua adalah perdagangan. Nah, perdagangannya, oke, kita balik ke sini ya. Perdagangannya itu meliputi komoditas ekspor. Nah, maksud komoditas ekspor ini adalah dia melakukan ekspor seperti sekarang, hanya saja wilayahnya itu dari kerajaan ke kerajaan. Misalkan dari kerajaan Majapahit ke kerajaan-kerajaan di Jawa atau di wilayah lain gitu ya. Jadi bukan antar negara nih, karena memang belum ada kekuasaan per negara. Nah, komoditas ekspor yang terkenal dari Majapahit itu yang pertama ada lada, kemudian garam, lalu kain, dan yang terakhir adalah burung kakatua. Nah, oke, kita masuk ke kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya. Nah, untuk kehidupan sosial budaya, pertama, rakyat dari kerajaan Majapahit ini memeluk agama Buddha Siwa. Agama Buddha Siwa dan merupakan aliran Waisanawa. Nah, Waisanawa ini adalah aliran yang merupakan pemuja dari Dewa Wisnu. Oke, selanjutnya. Nah, bentuk peninggalannya itu berupa candi,
Oke, candinya ada Candi Tikus dan juga Bajang Ratu. Kemudian candi-candinya ini memiliki kualitas yang baik dengan menggunakan walaupun dalam proses pembuatannya itu menggunakan getah tumbuhan dan gula merah sebagai perekat batu bara ya. Jadi kualitas candinya memang baik. Berarti saat itu masyarakat atau pemerintahan Kerajaan Majapahit mereka membangun candi menggunakan getah tumbuhan dan gula merah, tapi dengan getah tumbuhan dan gula merah itu justru candinya memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang terakhir adalah karya sastra. Nah, karya sastra peninggalan dari Kerajaan Majapahit ada kitab Sutasoma, kemudian Negara Kertagama, lalu ada terakhir adalah Arjuna Wiwaha. Dan memang selanjutnya ketiganya ini menjadi bukti adanya Kerajaan Majapahit. Halo Sera People semua, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi untuk Kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan selanjutnya yang keenam yaitu Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno. Karena nanti pada masa kerajaan Islam itu juga terdapat Mataram Islam ya. Nah, oke, kita mulai dari letak kerajaannya. Nah, letak kerajaan Mataram kuno ini terletak di antara wilayah Kedu sampai wilayah Prambanan di Jawa Tengah. Oke, kakak singkat Jateng ya. Dan dikelilingi oleh, nah dikelilinginya ada dikelilingi oleh gunung. Nah, gunungnya yaitu ada Gunung Merapi Merbabu, kemudian juga ada Pegunungan Lawu atau Gunung Lawu, dan juga Pegunungan Sewu. Nah, selain dikelilingi oleh gunung, dia juga dikelilingi oleh sungai-sungai nih. Nah, sungai-sungainya yaitu ada Sungai Bogowonto, Bogowonto, kemudian Sungai Progo, Sungai Elo, dan juga Sungai Bengawan Solo. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa lihat bahwa dari letaknya aja itu sudah strategis untuk wilayah pertanian. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah kehidupan politik. Kehidupan politik. Nah, sebetulnya kehidupan politiknya ini tercatat terdapat 3 dinasti yang pernah memerintah di wilayah Kerajaan Mataram kuno ini ya. Tercatat 3 dinasti. Oke. Nah, dinastinya ini memang punya keunikan karena setiap dinasti atau wangsanya ini memiliki atau menganut agama yang berbeda. Oke, pertama adalah wangsa atau dinasti ya. Wangsa Sanjaya. Nah, wangsa Sanjaya ini dipimpin oleh
Raja Sanjaya yang sekaligus merupakan pendiri dan raja pertama. Pendiri dan raja pertama. Nah, Wangsa Sanjaya ini merupakan wangsa yang menganut ajaran agama Hindu. Menganut agama Hindu. Oke, kemudian wangsa yang kedua adalah wangsa Sailendra ya. Wangsa Sailendra. Nah, kalau wangsa Sailendra ini dipimpin oleh Rakai Pikatan. Dipimpin oleh Rakai Panangkaran ya. Panangkaran dan menganut agama Buddha. Menganut agama Buddha. Oke, wangsa ketiga yang pernah memerintah adalah wangsa Sanjaya. Nah, untuk wangsa Sanjaya ini merupakan anak dari Raja Samaratungga. Ini menganut agama Buddha dan alirannya adalah Buddha Mahayana ya. Nah, jadi setelah Rakai Panangkaran, ada keturunannya bernama Raja Samaratungga dan dia memiliki putri bernama Pramowardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan. Oke, kita tulis aja ya. Anak Raja Samaratungga ini menikah. Ya. Nah, anaknya ini bernama Pramowardhani. Pramowardhani yang menikah dengan ini adalah Rakai Pikatan. Otomatis karena menikah dengan Rakai Pikatan naik tahta menjadi raja. Kemudian wangsa Sanjaya ini karena kembali ke wangsa Sanjaya dan Rakai Pikatan merupakan penganut agama Hindu. Dari sini sebetulnya kita bisa lihat bahwa wilayah dari atau kehidupan masyarakat pada masa Mataram kuno, meskipun mereka di bawah pimpinan tiga wangsa, sebetulnya ini adalah periodenya ya. Berarti yang memimpinnya adalah dua wangsa, yaitu Sanjaya dan Sailendra gitu. Ketika wangsa Sanjaya memerintah, karena memang agama Hindu, masyarakat yang menganut agama Buddha juga tetap diperhatikan. Kemudian begitupun sebaliknya ketika masa pemerintahan wangsa Sailendra, di mana karena memang menganut agama Buddha Mahayana, ketika masyarakat penganut agama Hindu juga tidak dikucilkan gitu ya, tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintahannya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa masyarakat di wilayah Kejaran Mataram kuno ini sudah memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian kita masuk ke keruntuhannya nih. Keruntuhan. Nah, keruntuhannya ini dipicu karena adanya permusuhan. Kayaknya gak akan cukup. Kita masuk ke slide berikutnya aja ya.
Oke. Nah, di sini kita masuk ke keruntuhan. Nah, keruntuhannya ini dipicu karena adanya permusuhan antara kerajaan di Jawa dan kerajaan di Sumatera. Nah, kerajaan di Jawanya adalah Mataram kuno dan yang di Sumatera adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Balaputra Dewa. Oke, Balaputra Dewa ini siapa? Dia merupakan saudara kandung dari Pramowardhani yang tadi menikah dengan Rakai Pikatan. Oke. Saudara kandung Pramowardhani yang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dia diusir oleh Rakai Pikatan. Kenapa diusir? Karena memang dia ini adalah keturunan dari dinasti Sailendra ya. Oke, kemudian ketika keruntuhannya ini, Empu Sindok memindahkan wilayah kerajaannya dari Jawa Timur, memindahkan kekuasaannya, Empu Sindok itu kemudian memindahkan wilayah kerajaannya ke Jawa Timur. Oke, kakak tulis Jawa Timur. Kemudian kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Medan Kamulang ya. Mulan. Oke. Kemudian kita masuk ke kehidupan ekonominya ya. Cek kehidupan ekonomi. Oke, seperti yang kakak singgung sebelumnya di awal nih, di sini karena memang letaknya itu berada di antara gunung dan sungai, otomatis kehidupan ekonominya ditunjang oleh pertanian. Pertama oleh pertanian dan yang kedua adalah oleh perdagangan. Oke, kita masuk ke kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya. Nah, yang pertama kehidupan sosial budayanya itu adalah sikap toleransi antar masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Karena memang mereka dipimpin oleh wangsa yang berbeda, kehidupan agamanya tetap damai. Nah, kemudian sebetulnya mereka itu ada pembagian wilayah nih. Untuk agama Hindu itu menempati wilayah di Jateng atau Jawa Tengah bagian utara. Kemudian mereka yang menganut agama Buddha itu berdiam diri di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Nah, jadi memang ada pemisah gitu ya. Tapi meskipun ada pemisah tidak memicu adanya
konflik di antara keduanya. Oke, kemudian kita masuk ke peninggalannya nih. Oke, pertama dari Wangsa Sanjaya ya. Nah, peninggalannya yang masih ada sampai sekarang adalah Candi Gedong Songo, dan Dieng. Kemudian dari dinasti Sailendra itu ada Candi Borobudur, kemudian Candi Mendut, dan Candi Pawon. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Halo Sera People, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah kerajaan Medan Kamulang. Medan Kamulan. Nah, kerajaan Medan Kamulan ini merupakan kerajaan lanjutan dari kerajaan Mataram kuno. Lanjutan dari Mataram kuno yang saat itu wilayah kekuasaannya dipindahkan ke Jawa Timur. Nah, dipindahkan ke Jawa Timurnya itu oleh Empu Sindok. Oke, kita mulai di letak kerajaannya ya. Nah, wilayah kerajaan Medan Kamulan ini terletak di sekitar muara Sungai Berantas, di Jawa Timur. Oke, selanjutnya kita masuk ke kehidupan politik. Nah, kehidupan politiknya kita mulai dari masa pemerintahan Empu Sindok ya. Ini merupakan pendiri sekaligus raja pertama yang mendirikan, karena memang awalnya merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram kuno, otomatis dia menganut sistem pemerintahan Wangsa atau dinasti ya. Jadi dia juga mendirikan Wangsa atau dinasti, yaitu Wangsa Isyana. Nah, Empu Sindok ini juga bergelar Sri Maharaja Raka Hino Sri Isyana Wikrama. Wikrama Dharma Tunggadewa. Oke, gelarnya memang agak panjang ya. Nah, pada masa kepemimpinannya ini dilakukan dengan
kepemimpinan dilakukan dengan adil dan bijaksana. Oke, kita lanjut ke pemerintahan yang kedua ya. Nah, pemerintahan yang kedua ini di bawah Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh. Nah, pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, beliau ini berusaha untuk meningkatkan bidang perdagangan dan juga bidang pertanian. Nah, pada masa pemerintahannya juga terjadi Pralaya Medang. Nah, Pralaya Medang ini merupakan perang antara Kerajaan Medan Kamula dan Sriwijaya yang dibantu oleh Kerajaan Wirawan. Oke, perang antara Kerajaan Medan Kamulan dengan versus Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini dibantu oleh Kerajaan Wirawan yang merupakan kerajaan tetangga dari Kerajaan Medan Kamulang ya. Oke, lanjut ke masa pemerintahan Kerajaan Airlangga atau Raja Airlangga. Nah, pada masa pemerintahan Kerajaan Airlangga, wilayah Kerajaan Medan Kamulan ini mencapai puncak kejayaan. Nah, pada masa pemerintahannya juga Raja Airlangga ini memperbaiki pelabuhan Hujung Galung. Pelabuhan Hujung Galung. Kemudian dia juga membangun waduk untuk pengairan, yaitu Waduk Waringin Sapta, yang berguna untuk mencegah banjir. Kemudian dia juga membangun jalan. Nah, jalannya ini berfungsi untuk menghubungkan wilayah pesisir dan wilayah pusat kerajaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya adalah masa keruntuhan. Sorry, harusnya pakai warna putih ya. Keruntuhan. Nah, pada masa keruntuhannya ini, ketika kerajaan dibagi menjadi dua kerajaan. Kerajaan Medan Kamulang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah Kerajaan Jenggala atau Jenggala yang berada di wilayah timur
dipimpin oleh Jayengaran. Nah, ibu kotanya itu berada di wilayah Kahuripan dan wilayahnya meliputi Surabaya hingga ke Pasuruan. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Kediri atau Kerajaan Kadari, atau disebut juga dengan Kerajaan Panjalu. Nah, dia berada di wilayah barat dan dipimpin oleh Jayawarsa dan beribu kota di Kediri. Wilayahnya ini meliputi Kediri hingga Madura. Oke, kakak tulis di sini ibu kotanya ya. Kalau Jenggala ibu kotanya itu ada di wilayah Kahuripan. Oke, selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi. Nah, untuk kehidupan ekonominya ini ditopang oleh bidang perdagangan dan pertanian. Lanjut ke kehidupan sosial budaya. Nah, kehidupan sosial budayanya ini mengarang atau ada kitab Arjuna Wiwaha yang merupakan karya dari Empu Kanwa. Nah, kemudian juga sikap masyarakatnya adalah toleransi yang tinggi. Nah, kenapa bisa ada toleransi yang tinggi? Karena adanya penyusunan dari kitab Sanghyang Kamahaya Mikan. Nah, Sanghyang Kamahaya Mikan yang merupakan kitab dari salah satu kitab dari agama Buddha. Nah, ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Empu Sindok, karena memang Empu Sindok ini penganut agama Hindu. Halo Sere People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan kali ini yang akan kita bahas adalah kerajaan Kediri atau Kadiri. Kediri atau Kadiri. Nah, kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan dari pembagian kerajaan
Medan Kamulang yang berada di sebelah barat. Nah, atau pada saat itu diberi nama Kerajaan Panjalu. Oke, kita mulai dari letak kerajaannya ya. Nah, Kerajaan Panjalu ini berada di pusat kota Daha, di Kediri, Jawa Timur. Nah, berdiri pada tahun 1042 sampai dengan 1222. Oke, kita masuk ke kondisi atau kehidupan politik ya. Kehidupan politik. Nah, pada saat ini, dari awal mulanya ini, kondisi politiknya sangat stabil dan pergantian tahtanya itu berjalan lancar tanpa adanya perang saudara, karena biasanya wilayah kerajaan itu terjadi perang saudara. Nah, kemudian pada masa pemerintahannya ini atau dalam menjalankan pemerintahan, raja ini dibantu oleh beberapa bagian ya. Nah, yang pertama itu adalah Fakrean yang berjumlah 7 orang, terdiri dari putra raja dan pejabat kerajaan. Kemudian yang kedua ini dibantu oleh 300 pejabat sipil atau pejabat administrasi ya. Kemudian yang ketiga dibantu juga oleh 1000 pegawai rendahan. Kemudian yang keempat dibantu oleh 30.000 prajurit. Oke, nah kita masuk ke masa kejayaan. Nah, masa kejayaannya ini pada masa pemerintahan Jayabaya. Nah, kenapa? Karena pada masa pemerintahannya Jayabaya ini sangat memperhatikan kehidupan rakyat. Nah, hal ini dibuktikan dengan dia membuat kitab Lubdaka. Oke, ke sini ya. Nah, kitab ini adalah kitab tentang kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat. Jadi ini memang mengatur tentang kehidupan sosial masyarakat. Kemudian kita masuk ke masa keruntuhannya nih. Nah, masa keruntuhannya ini pada masa pemerintahan Kertajaya.
Nah, kenapa? Karena pada masa pemerintahan Kertajaya ini pemerintah sering berselisih dengan kaum Brahmana. Nah, kemudian Brahmana atau kaum Brahmana ini dibantu oleh Ken Arok untuk melakukan pemberontakan. Nah, kemudian karena terjadi pemberontakan, akhirnya Kertajaya kalah dan Kediri hancur. Nah, ketika Kediri hancur, Ken Arok itu membuat satu kerajaan, yaitu Kerajaan Singosari. Oke. Kita masuk ke kehidupan ekonomi. Kita masuk ke slide berikutnya aja ya. Kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonominya ini ditopang oleh pertanian, kemudian peternakan, lalu perdagangan. Nah, kehidupan sosialnya di sini ya. Kehidupan sosialnya nih. Kehidupan sosialnya ini, kondisi masyarakat sudah teratur dan sudah memperhatikan penampilan dan kebersihan. Oke. Juga tingkatan rakyat atau tingkatan sosial ini berdasarkan moral dan tingkah lakunya ya. Nah, yang selanjutnya adalah kehidupan budaya. Nah, kehidupan budayanya ini berupa peninggalan dari Kerajaan Kediri. Nah, untuk peninggalannya yang pertama itu ada berita dari Cina. Kemudian yang kedua adalah kitab Bharata Yuda yang dikarang oleh Empu Sedah. Kemudian memang awalnya itu dikarang oleh Empu Sedah, kemudian dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Nah, isi dari kitab Bharatayuda ini memang tentang kehidupan atau masa kejayaan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Jayabaya. Halo Sera People semua, kita mulai lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas atau kerajaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kerajaan Singosari ya. Singosari. Nah, kita mulai dari letak kerajaannya ya. Wilayah Kerajaan Singosari ini berada di lembah Sungai Brantas
di Singosari, Malang, Jawa Timur. Nah, kemudian kita masuk ke kehidupan politik. Kehidupan politik. Nah, ketika kita masuk ke dalam kehidupan politik, kita harus tahu dulu nih mengenai pendiri kerajaannya ya. Pendiri. Nah, pendiri kerajaan Singosari ialah Ken Arok yang memerintah pada tahun 1222 sampai dengan 1227. Nah, oke, kita pindah ke sini ya. Ken Arok ini bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wabumi. Amur Wabumi. Nah, Ken Arok ini, ketika kemunculan Ken Arok itu memunculkan suatu dinasti khusus untuk masa pemerintahannya ya, yaitu dinasti Rajasa atau disebut juga sebagai dinasti Girindra. Nah, kemudian Ken Arok ini memang hanya memerintah dari tahun 1222 sampai dengan 1227 karena kemudian ia dibunuh oleh tumenggungnya sendiri ya. Kemudian selanjutnya ada puncak kejayaan. Nah, untuk puncak kejayaannya sendiri itu pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai dengan 1292. Nah, apa saja sih poin-poin penting tentang tentang Raja Kertanegara? Yang pertama, dia juga memiliki gelar sama seperti Ken Arok. Kalau Kertanegara, gelarnya adalah Maharaja Diraja, Sri Kertanegara. Nah, kemudian dia memiliki ambisi yaitu untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Harusnya seluruh wilayah di Nusantara. Nah, untuk melakukan ambisinya tersebut, dia mulai banyak menguasai wilayah-wilayah di kerajaan di wilayah Jawa. Kemudian dia juga melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Di sini di atas aja ya. Ekspedisi Pamalayu yang dilaksanakan pada tahun. Nah, ekspedisi Pamalayu ini bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu. Nah, memang dia itu sangat berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara. Salah satunya juga dengan cara melakukan ekspedisi-ekspedisi terhadap wilayah-wilayah kerajaan yang lain ya. Nah, selanjutnya dia juga menaklukkan
pada masa Kerajaan Kertanegara ya, menaklukkan wilayah Pahang, kemudian wilayah Sunda, wilayah Bali, dan Bukulapura. Nah, kalau saat ini Bukulapura itu disebut sebagai wilayah Kalimantan Barat ya. Nah, dan yang terakhir adalah wilayah Gurun. Nah, kalau Gurun saat ini sebagai wilayah Maluku. Nah, selanjutnya dia juga menjalin hubungan atau kerjasama dengan Raja Campa, Nah, hal ini bertujuan untuk menahan serangan Kublai Khan dari kerajaan Mongol. Untuk menahan serangan Kublai Khan yang berasal dari kerajaan Mongol. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke kehidupan atau kondisi ekonominya ya. Kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi wilayah kerajaan Singosari ini diperkuat oleh bidang pertanian karena memang lokasinya yang cocok untuk wilayah pertanian dan juga wilayah perdagangan. Nah, wilayah perdagangan ini yang digunakan adalah Sungai Brantas ya. Sungai Brantas yang juga menjadi salah satu alat atau cara untuk melakukan transportasinya ya, transportasi perdagangan. Kemudian yang selanjutnya, oke, kartu sebelah sini ya. Ini adalah kehidupan dari sosial budayanya. Kehidupan sosial budaya. Nah, untuk kehidupan sosial budayanya pada masa pemerintahan Ken Arok, rakyat hidup makmur, dapat hidup makmur dan teratur. Karena memang Ken Arok juga sangat menginginkan adanya kesejahteraan untuk rakyatnya sehingga dia turut serta dalam melaksanakan tujuannya tersebut yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian pada masa Kertanegara ini kerajaan dibangun dengan baik. Sehingga rakyat merasa aman dan sejahtera. Nah, memang gak salah ya kalau misalkan Raja Kertanegara atau Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Nah, kemudian sekarang mengenai peninggalan budayanya ya. Nah, peninggalan budaya dari Kerajaan Singosari ini berupa prasasti. Kemudian ada candi. Nah, candinya misalkan ada Candi Jago,
kemudian ada Candi Kidal, dan Candi Singosari. Oke, nomor 3-nya di sini ya. Nah, selanjutnya tinggalan budayanya adalah patung. Nah, patung ini misalkan ada patung dari Ken Dedes dan juga patung dari Raja Kertanegara. Nah, memang rakyat kerajaan Singosari ini sangat menjunjung tinggi atau menghormati Kertanegara, bahkan Kertanegara dibuatkan patung sendiri. Nah, secara people semua, kakak ingetin jangan lupa untuk cek soal-soal yang ada di Cerebrum ya, dan kerjakan kuis-kuisnya. Oke, sampai ketemu lagi. Halo People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kerajaan Kalingga. Kalingga atau kerajaan Holing. Nah, kita mulai dari letak kerajaannya ya. Nah, letak kerajaan Kalingga menurut berita dari dinasti Tang atau berita dari Cina ini menyatakan bahwa abad ke-7 di wilayah Jawa Tengah berdiri sebuah kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga. Berarti letaknya itu berada di wilayah Jawa Tengah. Oke, kita masuk ke kehidupan politik. Nah, kehidupan politiknya, kerajaan Kalingga ini dipimpin, pemimpin yang terkenalnya adalah Raja Putri. Nah, Raja Putri ini maksudnya seorang raja yang berjenis kelamin perempuan ya, bernama Ratu Sima. Yang memerintah itu pada tahun atau sejak tahun 674 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya ini dijalankan secara keras. Nah, maksud keras ini adalah memang ketat gitu ya, aturan-aturan yang dijalankan oleh ketat, namun dijalankan secara ketat ini namun adil dan bijaksana. Nah, kemudian yang adil dan bijaksana ini menimbulkan sikap tunduk dari rakyat. Selain tunduk juga taat ya. Dan taat terhadap pemerintahan Ratu Sima. Nah, lanjut ke kehidupan sosial. Nah, kerajaan Kalingga atau kerajaan Holing ini sempat menjadi tempat belajar agama Buddha,
belajar agama Buddha. Hal ini berdasarkan berita dari Yi Xing. Nah, karena Yi Xing itu pernah belajar agama Buddha di wilayah Kalinga atau kerajaan Holing. Nah, kemudian kehidupan masyarakatnya ini tertata rapi. Karena memang pada masa pemerintahan Ratu Sima ini dilaksanakan pemerintahan yang keras, tapi kemudian membuat tunduk dan taat dari rakyat sehingga masyarakatnya tertata dengan rapi gitu ya. Kemudian kehidupan budaya. Nah, pada tahun 644 Masehi terdapat pendeta Buddha bernama Huining yang menetap di Holing selama 3 tahun, dan dia menerjemahkan kitab suci Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Nah, Huining ini menerjemahkan kitab suci Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Nah, memang bukti yang menyatakan keberadaan kerajaan Kalinga dan kerajaan Holing ini tidak terlalu banyak ya, dan memang kebanyakan meskipun ada itu adalah berita-berita dari Cina gitu ya, dari luar, sehingga memang kehidupan ekonominya juga kurang diketahui.